Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Nafisa Aulia Zahra dengan NIM 2121111378 akan menyampaikan materi fikih siasah tentang pendekatan kajian fikih siasah dan perkembangan kajian fikih siasah. Yang pertama yaitu pendekatan kajian fikih siasah. Ada 3 pendekatan dalam mengkaji Islam dan politik, yakni pendekatan normatif, sosiohistoris, dan filosofis. Yang pertama yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif diasumsikan bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang sangat dominan, yakni fikih. Membahas politik dalam Islam secara normatif berarti mendaratnya dalam bingkai fikih, juga teologi, menggambarkan argumentasi masing-masing kelompok yang disarikan dari teks-teks keagamaan. Yang kedua yaitu pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris berarti menggabungkan 2 pendekatan sekaligus, yakni sosiologis dan sejarah sebagai sebuah cara pandang. Karena itu, mengkaji politik Islam dalam kerangka sosiohistoris berarti melihat elemen-elemen dalam panggung politik Islam dari aspek sosial, bisa meliputi interaksi, struktur, simbol, institusi, dan lainnya, dan kesejahteraan peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Yang ketiga yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Selanjutnya yaitu perkembangan kajian fikih siasah. Perkembangan kajian fikih siasah secara sederhana dapat dibagi ke dalam periode klasik yang berlangsung hingga 1258 Masehi, periode pertengahan yang berakhir pada abad 19, dan periode modern hingga sekarang. Yang pertama yaitu periode klasik. Ciri yang menandai perkembangan ini adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan yang pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan Bani Abbas tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada periode ini, pada umumnya diwarnai oleh kepentingan-kepentingan golongan. Dalam hal ini, kelompok Sunni masih mendominasi percaturan politik ketika itu dan para pemikir politiknya mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronase kekuasaan. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan transfer ilmu asing, terutama Yunani kuno, ke dalam Islam, gagasan-gagasan politik pada abad klasik ini juga ditandai dengan pengaruh-pengaruh asing. Yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Pada masa itu, kekuasaan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu, kecenderungan pemikiran politik Islam juga mengalami perubahan. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah tahun 1263 sampai 1328. Politik lainnya yaitu Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai 1406 Masehi yang pandangan politiknya antara lain tertuang dalam Muqaddimah. Di antara tesisnya yang berbeda dengan pemikir Sunni lainnya adalah interpretasinya yang kontekstual terhadap hadis Nabi yang mensyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara. Ia menganggap hadis ini bersifat kondisional karena suku apa saja bisa memegang posisi puncak pemerintahan Islam selama ini mempunyai kecakapan dan kemampuan. Yang terakhir yaitu periode modern. Periode modern ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme barat. Di samping menjajah dunia Islam, barat ternyata mencoba mengembangkan gagasan-gagasan politik dan kebudayaan mereka yang tentu saja tidak terlepas dari pengaruh sekularisme ke tengah-tengah umat Islam. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam
manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Mereka merujuk kepada teladan Nabi Muhammad SAW mendirikan negara Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya melahirkan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekulerisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang